Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ialah yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati apa yang kita rayakan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi Nuswatul Hasanah dan rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Qadariyah dan Jabariyah, yaitu pengertian Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu jabara, artinya memaksa. Di dalam Kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa atau mengharuskan. Salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbedaan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, yaitu majbur. Jaham bin Sofyan berpendapat mengenai aliran Jabariyah. Manusia tidak mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu dan tidak mempunyai kesanggupan. Dia hanya terpaksa dalam semua perbuatannya. Dia tidak mempunyai kodrat dan ikhtiar, melainkan Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan pada dirinya. Seperti ciptaan-ciptaan Tuhan pun pada benda mati. Memang, perbuatan-perbuatan itu dinisbatkan kepada orang tersebut, tetapi itu hanyalah nisbah majazi. Jaham juga berkata, apabila paksaan itu telah tetap, maka taklif adalah paksaan juga. Dalam tulisannya, Harun Nasyuton menjelaskan bahwa Jabariyah adalah paham yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Karena tidak memiliki kemampuan, ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. B. Dasar ajaran. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal lahirnya aliran ini, dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat menunjukkan tentang latar belakang lainnya paham Jabariyah. Di antaranya, Quran Surah As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, Wallahu khalaqakum wa ma taf'maluna. Artinya, padahal Allah yang menciptakanmu dan apa yang kau perbuat itu. C. Doktrin aliran Jabariyah. Ajaran-ajaran Jabariyah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Doktrin Jabariyah doktrin ekstrim. Doktrin ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. B. Doktrin moderat. Ajaran Jabariyah yang moderat adalah
Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi penciptaan perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Usain bin Muhammad An-Najjar yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. D. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah dan pandangannya. 1. Tokoh yang ekstrim. Yang pertama, Al-Jad ibnu Dirham. Dia adalah orang yang pertama yang memunculkan paham Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapat pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad, dan pada waktu itu berteman dengan Jaham ibnu Safwan. Pandangannya adalah sebagai berikut. Dalam Quran surah Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah makhluk, maka sifatnya tidaklah kadim, karena yang kadim adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, B. Al-Jaham ibnu Safwan. Dia adalah tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini dinisabkan pada namanya dengan sebutan Jahmiyah. Adapun pandangannya sebagai berikut. Bagi Allah hanya ada satu zat. Allah tidak akan mempunyai sifat dan tidak benar menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, melihat Allah di hari kemudian adalah tidak mungkin. Yang ketiga, iman menurutnya tidak cukup dengan ma'rifat kepada Allah, Rasulnya, dan semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Pengertian Jabariyah. Secara etimologis, Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinventasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih meningkatkan atas kebebasan dan kekuasaan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. B. Dasar ajaran Qadariyah. Menurut sebagian ahli sejarah, sebagaimana dikutip Aziz Dahlan, bahwa sumber awal paham Qadariyah yang dikemukakan oleh seorang tokoh pemikir dan penyabar pertama kali paham Qadariyah ini ialah Ma'bad al-Juhani. Paham ini adalah berasal dari seorang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Sansawiyah yang masuk Islam tapi kembali lagi menjadi Nasrani. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dijadikan dasar paham Qadariyah, seperti Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, lahu mu'aqibatu min baini yadaihi wa min halfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fa'ala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min miwal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Selanjutnya, D. Doktrin ajaran Jabariyah. Orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya, dan menerima balasan buruk siksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula makalah Allah berhak disebut adil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.